Salve sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga pekerjaan kita diberkati Tuhan. Dan apa yang kita usahakan, yang kita lakukan dapat memberikan hasil yang baik bagi kita. Nah, sesi ini saya mengajak kita untuk menyimak terlebih dahulu sebuah video omong kosong. Sebuah video omong kosong. Lalu saya akan memberikan beberapa tanggapan penting. Mari kita simak video terlebih dahulu. Saya memiliki nama asli agak unik. Uniknya karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma Italia. Saya 4 tahun di Roma Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Kemudian saya terlahir sebagai anak tunggal, anak semata wayang dari pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal dan sekaligus sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia. Kemudian ibu kandung saya tercinta adalah seorang penginjil atau seorang evangelis di gereja, yaitu Insinyur Maria Laura Master Teologi. Dua-duanya beliau adalah lulusan dari Injil Vatican School Roma Italia. Dan saya anak kandungnya, anak tunggalnya, mengikuti jejak beliau. Pada tahun 2000 lepas dari Undip, Universitas Diponegoro Semarang, saya berangkat untuk mendapatkan beasiswa dari gereja, yaitu dikasih kesempatan selama 4 tahun lamanya saya kuliah ada di Roma Italia. Dan di tahun 2004 saya pulang ke Indonesia, disambut besar-besaran oleh Indonesia karena pada tahun 2004 di Roma Italia, khususnya di Injil Vatican School IVS. Sahabatku terkasih dimanapun berada, kita sama-sama sudah menyimak video ini. Saya heran kenapa manusia ini berbicara dengan penuh percaya diri. Dan seandainya para pendengarnya itu menerima dan atau diterima begitu saja apa yang dikatakan ini, berarti yang berbicara dan yang mendengarkan itu sama saja. Kok berani manusia seperti ini mengungkapkan kebohongan atau mengungkapkan sebuah kebohongan? Apa yang diungkapkan ini bukan sebuah kebenaran, tapi berani dia mengungkapkan ini kepada orang lain. Maka komentar saya demikian untuk menanggapi video ini. Pertama, dalam gereja Katolik ada nama orang-orang kudus yang disematkan pada nama seseorang yang dibaptis. Nama orang kudus yang disebutkan di sini adalah Ignatius. Penulisannya Ignatius, tetapi dibaca Ignatius. Kalau seseorang atau orang Katolik itu sudah tahu bagaimana cara membacanya. Jadi orang-orang Katolik itu selalu disematkan nama orang kudus. Tujuannya apa? Pertama, supaya orang kudus itu selalu mendoakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua,
cara hidup atau pola hidup orang kudus itu menjadi inspirasi bagi orang tersebut dalam menjalani kehidupannya. Maka orang-orang Katolik itu namanya selalu ada nama orang kudus di sana. Seperti saya, nama orang kudus saya itu adalah Albertus, dan itulah yang saya gunakan dalam kehidupan saya sehari-hari. Itulah nama orang kudus yang saya gunakan. Nah, bicara soal Ignatius, kalau orang ini sudah belajar di Roma katanya, orang Katolik yang di Indonesia saja, kalau penulisan Ignatius itu dibaca Ignatius. Apalagi manusia ini katanya sudah pergi ke Roma, sudah belajar di Vatikan sana. Masa ini pun dia tidak tahu? Maka ketika menyimak video ini, saya tertawa terbahak-bahak. Kok beraninya orang ini mengungkapkan sebuah kebohongan atau sesuatu yang tidak benar. Jadi penulisannya Ignatius atau yang ditulis itu Ignatius, tetapi yang dibaca adalah Ignatius. Ini saja sudah satu poin kejanggalan dari manusia ini, manusia yang ngomong ini. Lalu yang kedua, dia katakan bahwa dia itu belajar di Injil Vatican School. Para sahabatku terkasih dimanapun berada, Vatikan itu sebuah kota kecil, sekaligus menjadi sebuah negara. Jadi negara yang ukurannya begitu kecil. Di Vatikan tidak ada perguruan tinggi. Di Vatikan tidak ada universitas, perguruan tingginya tidak ada. Kalau orang mau belajar itu belajar di Roma. Dan tidak ada yang namanya Injil Vatican School. Ini bohong. Ini bohong. Tidak ada yang namanya Injil Vatican School. Itu tidak ada. Ini sebuah kebohongan. Jadi Vatikan itu negara yang kecil, tidak punya sekolah di sana, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Jadi dari sini saja nampak ini sebuah kebohongan. Tapi saya heran, kok berani orang ini bicara demikian. Jadi saya ketika mendengar ini, saya tertawa. Kok karangannya sangat bagus ya? Karangannya sangat bagus. Kok saya sebagai seorang Katolik baru-baru tahu bahwa di Vatikan itu ada yang namanya Injil Vatican School. Ini bohong model apa? Bohong tingkat apa ini? Dan sekali lagi kalau orang mendengar, percaya begitu saja berarti sama saja yang bicara dan mendengar. Dia tidak dapat menyaring, tidak tahu informasi yang sesungguhnya itu seperti apa. Kemudian komentar saya yang ketiga. Orang ini ngomong bahwa dia berasal dari keluarga yang bahagia dan sempurna. Pertanyaan saya, adakah keluarga yang sempurna? Bahagia oke. Setiap manusia itu hidup diharapkan mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya. Tetapi apakah adakah keluarga yang sempurna? Setiap kita berusaha berjuang menuju kepada kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Semua kita berjuang menuju kepada kesempurnaan itu. Semua kita berjuang menuju kepada kesempurnaan itu. Jadi kesempurnaan itu sekali lagi itu hanyalah milik Tuhan. Manusia hanya berusaha menuju kepada kesempurnaan itu. Kemudian komentar saya yang keempat. Dengan penuh percaya diri orang ini mengatakan bahwa dia itu anak kardinal. Anak kardinal. Saya baru tahu bahwa ada kardinal yang menikah dan punya anak. Para sahabatku terkasih, kardinal itu adalah rekan kerja atau pembantu paus. Ketika seorang paus meninggal dunia, maka para kardinal yang ada yang menyebar di berbagai penjuru dunia itu akan pergi ke Vatikan bersama-sama di sana, mempersiapkan segala sesuatunya untuk pemilihan paus yang baru. Jadi kardinal itu tidak menikah, karena kardinal itu awalnya dari seorang imam, dari seorang romo, lalu dipilih oleh paus menjadi uskup, kemudian dipilih oleh
oleh Paus menjadi seorang kardinal sebagai seorang rekan kerjanya. Jadi kardinal itu tidak menikah. Lalu di sini dikatakan dia berasal dari anak seorang kardinal. Maka sekali lagi ini sebuah kebohongan. Apa-apa yang diungkapkan ini sebuah kebohongan. Nah, saya heran kok banyak sekali orang yang berkata secara tidak benar ya di media. Begitu banyak orang berkata secara tidak benar, ngaku-ngaku bahwa dia itu sebelumnya adalah seorang pendeta, kemudian dia murtad, dia ya pindah dia menjadi mualaf ya, mualaf menjadi seorang muslim, kemudian di sana menjadi seorang ustadz, lalu dia mengangkat banyak hal menyangkut kekristenan dan mengungkapkan ini dan itu dengan penuh percaya diri. Begitu banyak orang saat ini seperti itu. Jadi para sahabatku terkasih, sekali lagi, video ini adalah sebuah hal atau pengungkapan-pengungkapan yang kita temukan di dalam video ini adalah hal yang tidak benar. Di dalam gereja sendiri hal ini tidak ada. Jadi apa yang mau kita katakan? Bahwa video ini sesungguhnya adalah sebuah kebohongan.